Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menurunkan hujan dari langit, dan Allah memberlayarkan bahtera di lautan, mempergilirkan siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib disyukuri bagi ulil albab, orang-orang yang punya fikiran. Semoga nikmat yang Allah berikan menjadikan kita abdan syakura, orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a." Tidak ada perkara yang mulia di hadapan Allah melainkan doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Seseorang yang banyak berdoa berarti mengerti urusan agama. Seseorang yang memahami urusan agama maka akan mendapatkan satu kalimat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ridhoi hidupnya dengan kebaikan, maka insya Allah hidupnya akan dipenuhi dengan ilmu agama yang cukup. Siapa yang memiliki ilmu agama yang cukup, maka insya Allah letaknya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadari wa yaksir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbulan. Ya Allah, berkahilah orang-orang yang hadir malam ini dengan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang hadir malam ini rezeki yang halalan thayyibah. Ya ilahi Rabbi, kabulkanlah doa-doa dan hajat kami hingga kami menjadi orang-orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Mari semuanya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan satu kalimat, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir
wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, ni'matani maghbunum fihima katsirum minan nasi sihatu wal farau. Dua nikmat yang sering dilalaikan. Yang pertama as-sihat, kesehatan. Yang kedua wal farau, waktu luang. Tapi hari ini kita tidak membuang dua-duanya. Kesehatan yang Allah titipkan kita gunakan berkumpul di sini dalam rangka mencari iman dan ilmu. Setuju? Surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Siapa yang kesehatannya dimanfaatkan untuk memperbaiki iman dan mencari ilmunya Allah, maka tergolong orang-orang yang tidak rugi di hadapan Allah. Yang kedua, surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Beda antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Oleh karenanya, semoga malam ini iman yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk hidup kita dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Apa kabar kampung kuliner Ngaglik Ledok? Sehat? Selama ini cuma nonton gue di TV dan ternyata sekarang sudah menyaksikan aslinya. Ternyata lebih ganteng. Bercanda. Datang ke sini karena Allah apa karena gue? Alhamdulillah masih sadar. Datang ke sini karena Allah atau pengen ngelihat lesung pipit gue? Semua karena Allah. Insya Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah war rasuli fahijratuhu ilallah war rasuli. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au ilam ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajarau ilai. Yang datang karena iman, yang datang karena Allah, sepulang dari acara ini pulang membawa berkah dan rezeki. Tapi yang datang cuman pengen ngelihat Reza Muhammad yang katanya lesung pipitnya itu dalam banget. Dapat apa? OMG. Hello. Tak dapat apa ya? Karena semua berawal dari niat. Tadi baru datang, gue dicegat. Ngapain? Bukan minta doa, selfie. Di depan, Ustadz miring kanan, oke. Ustadz miring kiri, ya Allah. Ustadz ke depan, Tapi nggak apa-apa. Itulah kelakuan emak-emak zaman now. Inilah yang disebut the power of emak-emak. Lah buktinya yang datang banyak emak-emak, ya kan? Iya, alhamdulillah. Mengawali dengan doa, semoga yang hadir Allah selamatkan hidupnya, sukses dunia akhirat. Doa yuk. Sebab kata Allah dalam surat Al-Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 60, wa kana rabbukum ud'uni
astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah kepadaku, berdoalah kepada Allah. Siapa yang hidupnya penuh dengan doa, maka hajat dan keinginannya dikabulkan. Tetapi innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, Allah akan meletakkan di neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Naudzubillah. Dan saya yakin warga Salatiga lebih-lebih spesial di kampung Ngaglik Eldo ini tergolong orang-orang yang taat dan rajin berdoa. Dan saya yakin habis acara ini doa-doa yang belum dikabulkan pasti dikabulkan. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan kepada hamba-hamba Allah, kalau mereka bertanya tentang eksistensiku, bertanya tentang aku, Allahu qaribun, Allah itu dekat. Oleh karenanya saking dekatnya Allah, lebih dekat daripada urat leher kita. Maka bohong kalau ada doa yang tidak dikabulkan. Bohong kalau ada permintaan kalau tidak diizinkan sama Allah. Cuman syarat agar doa dikabulkan ada dua. Falyastajibu li. Jawablah semua perintah Allah. Ikuti semua perintah Allah. Wal yu'minu bi, berimanlah total kepada Allah, jangan setengah-tengah, jangan menjadi muslim jadi-jadian, apalagi muslim musliman, setengah muslim setengah serigala. Yang kita harapkan jadi muslim yang kafah. Insyaallah siapa yang benar-benar taat pada perintah Allah, doanya pasti dikabulkan. Doa yuk. Saya mengajak semuanya membaca doa ini, sebab ini doa kelancaran hidup dunia sampai akhirat. Yang hafal doa ini segera hajinya berangkat segera lagi. Yang hafal doa ini yang belum pernah umroh akan diumrohkan dengan rezeki Allah. Yang hafal doa ini yang belum punya uang untuk berangkat haji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Mudah-mudahan habis ini Bapak Hardadi kasih kupon umroh gratis. Spesial buat karyawannya dulu ya. Habis itu haji gratis plus uang sakunya. Enak banget ya. Saya ambil doa ini dari surat Al-Baqarah 201. Inilah bacaan doa tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Buat ibu-ibu yang hafal, selamat. Ibu-ibu tinggal menunggu waktu untuk berangkat ke Baitullah. Mari kita baca sama-sama yuk. Doa surat Al-Baqarah 201. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adab. Ini bacaan tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Siapa yang berdoa ini, inilah yang disebut doa sapu jagat. Siapa yang punya masalah, baca doa surat Al-Baqarah 201, wes bablas. Nah, mau sekali lagi dengan ikhlas. Yuk. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Insyaallah
umrohnya sebentar lagi. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa amalan makbulan wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, yang baca doa barusan permudah dia berangkat ke Baitullah. Kenapa saya katakan haji adalah konsep bahagia? Baca surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Masjid pertama yang dibangun Allah adalah Bakkah, atau yang lebih dikenal dengan Mekah. Siapa yang datang ke Mekah dengan rezekinya, dengan pengorbanannya untuk umrah dan haji, sepulang dari Mekah, dari umrah dan haji, rezekinya, kehidupannya menjadi berkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Masya Allah. Bunda Riza Muhammad menikah tahun 2014. Usia 35 tahun baru nikah. OTN, orang telat nikah. Ketemu jodohnya ketika dapat mandat main sinetron Pesantren Rock and Roll di SCTV. Ketemu gadis usia 19 tahun. Wow, dapat berondong. 35 19 tahun, selisih 15 tahun. Jodoh ya. Iya kan? Anugerah buat gue, musibah buat dia. Tapi jodoh tak ada yang tahu. Habis menikah dengan sistem ta'aruf di pesantren Az-Zikra, tempatnya Ustadz Arifin Ilham. 4 bulan setelah menikah dapat rezeki. Janji Allah, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau engkau miskin, menikahlah. Dengan menikah rezekimu bertambah. Setuju? Dulu belum menikah kita nggak punya apa-apa ya. Setelah menikah, wow. Habis menikah 4 bulan, rezeki turun jadi bintang iklan Bodrak. Sakit kepala, cepat minum Bodrak. Tapi kan belum makan, itulah okenya Bodrak. Bisa diminum sebelum makan. Nah, cuman ngomong kayak gini dapat 200 juta. Wow, saya pulang ke rumah. Saya bilang sama istri, muskurane ki wajatu maho gungunane ki wajatu maho jia jaena 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 ora piare lagi jia jaena jaena jaena. Murid gue. Alhamdulillah dapat 200 juta. Saya bilang sama istri, sayang kita masih ngontrak, beli rumah yuk. Istri saya jawab, enggak. Hah? Ada perempuan tak mau dibeliin rumah? Istri gue enggak mau bu, dibeliin rumah enggak mau. Ini ngontrak loh. Dia jawab, bukankah setiap hidup memang esensinya ngontrak? Kembali kepada Allah pun kita tak bawa apa-apa baik. Semua hanya bawa iman dan cinta. Wow. Hari gini ada perempuan model seperti ini. Saya lanjutkan, buat apa uang 200 juta ini? Daripada kau bimbing aku ke developer, mendingan kau ajak aku ke travel. Maksud kamu? Aku ingin haji bersamamu. Wah. Awal menikah 4 bulan belum ada anak, bulan madunya langsung berangkat haji. Masya Allah, langsung saya dekatan ke travel, daftarkan diri haji plus 2 orang. Kurang Ustaz? Hah? Kurang? Iya, 1 orang 200 juta. Oh MG. Kurang 200, minta kepada Allah. Alhamdulillah lunas karena langsung berangkat tahun itu. Syiar di infotainment, Ustadz Riza dan istri naik haji. Ibu saya telepon, nak nonton di infotainment mau berangkat haji. Iya ikut. Ya udah tak ada fulus ikut pula. Saya bilang
Haknya laki-laki milik ibunya. Kalau dia minta, maka saya utamakan. Berangkat haji 2014, wukuf jatuh pada hari Jumat. Saya berdoa, ya Rob, 4 bulan istri belum hamil, ya Allah, izinkan hamil di Mekah, ya Rob. Saya minta doa ibu, istri saya doakan hamil. Berdoa pada hari Jumat, aku ridhoi anakku, ya Allah, izinkan istrinya hamil. Ibu saya berdoa pada hari Jumat, wukuf di Arafah ba'da asyar, dan pada hari Senin istri saya muntah-muntah. Alhamdulillah, dijawab doa saya. Istri saya hamil di Mekah Al-Mukarramah. Hingga pulang ke Indonesia berbadan 2, putri saya beri nama Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Haji itu bawa berkah. Makanya saya harap yang duduk di sini yang belum berhaji, Allah segera berangkatkan dengan rizkinya Allah ke Baitullah. Amin ya Robbal. Yang kedua, kita doakan keluarga kita agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Terutama buat ayah saya, Bapak Hardadi. Karena katanya wajahnya mirip gue. Sebenarnya ini anak pertamanya kali ya. Saya dulu baru Dita gitu ya. Buat Pak Hardadi dan Ibu Dia, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tadi Ustadz Janul Zaman mengatakan tanda-tanda kebaikan, ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, tambah manfaatnya, dan tambah apa lagi? Sakinahnya. Insya Allah sepulang dari sini, tiga-tiganya saya dapat. Tambah manfaatnya, tambah sakinahnya, tambah kebaikannya, dan tambah amplopnya. Masya Allah. Kenapa saya yakin? Karena kemarin baru bayar DP-nya. Sisanya setelah ceramah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi rezeki dengan saya. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga yang hadir di sini. Ada ibunda kita, ibunda wakil wali kota. Masya Allah. Pakai baju putih, ngomongnya lembut, santun, sampai kadang apa bu? Saking lembutnya begitu ya. Mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayahanda dari Ibu Dia ya. Masya Allah, Bapak sudah hadir. Mudah-mudahan panjang umur dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Kapolsek kita still young, masih muda, ganteng, gagah. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang dicintai umat, menjaga keamanan masyarakat, terutama kampung di sini, hingga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah teman seperjuangan gue, Ustadz Jainur Zaman. Dia memang sama dengan saya, profesinya ngomong, habis ngomong dapat amplop jujur. Emang rezeki kita dari situ ya. Mudah-mudahan rezekinya halalan thayyibah, bermanfaat untuk kami dan semuanya ibu-ibu majelis taklim yang tanpa terkecuali. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijauhkan dari perusak rumah tangga. Hari gini banyak godaan dan cobaan dalam rumah tangga, betul? Apalagi lagi viral di Instagram yang namanya pelakor. Tahu pelakor? Perebut laki orang. Di sini nggak ada. Atau dalam bahasa qasidanya, waling mi, wanita maling suami. Banyak sekali. Hati-hati. Apalagi ada pebinor, perebut bini orang, najis teralala. Ada juga senior, senang istri orang. Siapa yang disalahkan? Kita yang kurang doa.
mengamalkan doa dalam Quran sebagai petunjuk hidup. Tadi Ustadz Zainur Zaman sudah mengatakan anak-anak yang dididik dengan Al-Quran akan memiliki cahaya. Apalagi rumah tangga yang berdasarkan petunjuk Quran dan hadis, maka insya Allah waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Akan ditanamkan sakinah, akan ditanamkan warahmah, dan akan ditanamkan mawaddah dalam keluarganya, sebab mau diatur oleh Quran dan hadis. Bu, sosial eksperimen, pertanyaan yang mesti dijawab jujur. Untuk wanita jawab dengan jujur. Sanggup? Untuk ibu-ibu jawab dengan jujur. Lebih cantik ke kondangan atau menyambut suami pulang dari kantor? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantas saja rumah tangga kita kuek. Lah iya, kalau ke kondangan cantik, jilbabnya bagus, brosnya besar banget, ada bunga mawar di jilbabnya, model kerudungnya syakaratul maut. Ya Allah, pakai lipstik, pakai bedak, ya kan? Tapi kalau nyambut suami disambut dengan pakaian kebesaran bernama jujur, itu namanya. Lah udah gitu nyalain laki mulu ya. Salah. Kalau keluar rumah pakai daster. Kalau di rumah pakai baju yang bagus sehingga tampak rasa suka suami karena istri dimodalin. Beli lipstik, beli bedak tak dipakai buat suami. Giliran keluar pakai. Berarti kita cantik buat suami. Oh, ini perusak rumah tangga. Jangan salah ya, kalau keluar rumah tak perlu menor. Ya Bu ya. Kalau di dalam rumah wajib cantik. Bahkan kalau setiap malam Jumat menggoda. Ngapain loh? Yang nyambut suami lah. Alhamdulillah. Jadi mulai besok dasternya dibuang. Ganti pakaian bagus untuk nyambut suami. Kalau perlu sambut suami dengan rebana. Belum pernah? Rebana undang musolah qasidah. Begitu suami buka pintu, Tola'al badru alain. Pasti suami bingung setengah mati. Ya kan? Kamu kenapa? Kamu sakit. Yuk doakan rumah tangga kita mudah-mudahan jauh dari fitnah dunia. Karena saat ini fitnah di mana-mana. Jaga rumah tangga kita dengan iman dan kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran surah Al-Furqan ayat 74. Yuk. Doa pelanggeng rumah tangga surat Al-Furqan surat 25 ayat 74. Siapa yang membaca ini insya Allah rumah tangganya dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina lagi. Suka banget sama Rabbana atina, Rabbana atina. Kan doanya banyak. Rabbana atina, Rabbana atina. Tadi doa makan, doa apa? Doa untuk orang tua, Allahumma barik lana. Sekali aja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk WC itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hadirkan kepada kami istri yang soleha ya Rabb. Berikan kepada kami anak-anak qurrata a'yun yang menyejukkan pandangan dan jiwaku ya Rabb. Dan jadikanlah suami-suami kami imam yang bertakwa, yang sayang kepada istrinya, yang tak pelit kepada istrinya, yang perhatian kepada istrinya, yang kasih belanja kepada istrinya walaupun setiap bulan cuma 60 juta. Amin. Amin dong. Biar kata mimpi aminin dulu ya. Insya Allah dari amin bertambah rezeki kita.
Doa yang terakhir sebelum materi, doa kelancaran rezeki dan pelunas. Nah, punya hutang? Hidup tanpa hutang bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata gue. Hutang di mana-mana, giliran bayar ditagih susah. Kelakuan orang sekarang yang ngutang lebih galak daripada yang ngasih utang, betul? Dijawab kenceng, pengalaman dan curhat pribadi itu. Ini doa pelancar rezeki. Insya Allah ketika seorang suami bekerja membaca doa ini, seorang istri mendoakan suaminya dengan doa ini, maka fulusnya lancar. Sebab mafi fulus mamfus. Kebanyakan masalah kehidupan disebabkan karena uang, betul? Pertengkaran paling banyak dengan suami gara-gara jilbab pakai duit. Seragam majelis taklim cicil 6 kali. Bayarnya ngutang juga. Ikuti saya baca doa Nabi Sulaiman. Surat 27 An-Naml ayat 19. Yuk, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Bidadari di dadam, didadari di dadam, didadari di dadam, didam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Semua, Maulana ya Maulana ya Sami', Maulana ya Maulana ya Sami'. Sekali lagi, Maulana ya Maulana. Adik-adik, ya Sami'. Masya Allah. Maulana ya Maulana ya Sami'. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Amin ya Rabbal. Mari kita buka surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahram fi kitabillah. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di dalam 12 bulan ada 4 bulan haram. Seseorang yang memasuki bulan haram ini punya aturan. Umat Rasulullah yang memasuki bulan haram punya aturan. Fala tatlimuna fihinna anfusakum, tidak boleh mendolimi dirinya sendiri, dalam artian tidak boleh berbuat dosa dan maksiat. Barang siapa yang di bulan haram dia berbuat dosa dan maksiat, maka dosanya dilipat gandakan. Jemaah, kita hitung kalender bulan-bulan Hijriah bersama-sama. Adik-adik, kita hitung kalender Hijriah bersama-sama. Hafal? Hafal enggak? Enggak. Masa? Muharram,
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Dzulhijjah. Sebelah saya. Berarti tidak hafal ya. Depan saya juga Ayo ulang lagi. Adik-adik bareng-bareng ya. Yuk. Muharram. Nah, bener kan? Apa gue bilang? Ayo ulangi bareng lagi. Muharram. Ya Allah. Januari, Februari, Maret. Ya Allah. Yang itu aja dihafal. Harus hafal. Ketentuan ini bukan dari sekolah tapi dari Allah. Muslim harus hafal bulan-bulan Hijriah. Ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Hati-hati. Inilah disebut syahrullah, bulannya Allah, bulan pendokrak amal, bulan pendokrak ibadah. Siapa yang beribadah, berbuat baik, menyantuni anak yatim, beribadah kepada Allah sepenuh hati di bulan ini, maka ibadahnya diberkahi dan diterima. Pertanyaannya, 4 bulan haram yang disebut syahrullah yang tidak boleh berbuat dosa adalah Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini ingat, ketika ada orang berbuat dosa di 4 bulan ini, maka dosanya dilipat gandakan. Ini Quran. Minha arba'atun hurum. 4 bulan ini tidak boleh mendolimi orang, tidak boleh berbuat menipu orang, tidak boleh menyakiti orang, tapi perbanyak ibadah. Sebab ini bulan-bulan haram, termasuk bulan pertama dalam kalender Hijriah, yakni tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Sekarang tanggal berapa, Bu? Sekarang tanggal berapa Muharram? Puasa tadi. Ada yang tak puasa? Ada. Najis tralala tak puasa. Yang tak puasa sayang. Ayo perhatikan. Hadis riwayat Muslim nomor 1163 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang afdol setelah Ramadan diduduki puasa Muharram tanggal 10 Muharram. Jadi kalau ada pertanyaan, puasa apa yang paling dicintai Allah setelah Ramadan? Jawabannya adalah puasa 10 Muharram. Ini utama setelah Ramadan. Jadi kalau orang mau dimuliakan, jangan lewati tanggal 10 Muharram. Karena ini menurut hadis puasa yang utama dicintai Allah setelah puasa Ramadan. Kemudian dilanjutkan. Afdolus salati ba'dal faridah salatul lail. Solat yang paling afdol setelah solat 5 waktu disebut salatul lail atau disebut dengan solat tahajud. Perempuan yang tidak pernah putus tahajudnya, seorang ibu yang tidak pernah putus tahajudnya, seorang istri yang tidak pernah putus tahajudnya, seorang suami yang selalu tahajud di hadapan Allah, maka tergolong orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur, tunjukkan dengan cara apa? Tak pernah putus solat tahajud sebagaimana contoh dari Rasulullah. Dan satu-satunya solat yang disebutkan oleh Al-Quran, terutama solat sunnah, adalah solat tahajud. Buka surat Al-Isra, surat 17 ayat 79.
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah pada sebagian malam di saat orang sedang tidur untuk menghadap Tuhanmu. Siapa yang rajin tahajud, Allah angkat derajatnya di maqamam mahmuda. Hingga kalau punya dosa, dosanya diampuni. Kalau punya masalah, masalahnya diselesaikan. Kalau ada keinginan, keinginannya dikabulkan. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu tiap malam istiqomah tak pernah putus tahajudnya? Insya Allah apa? Rasulullah bengkak kakinya gara-gara tahajud. Apakah kita pernah bengkak gara-gara tahajud? Bukan gara-gara tahajud. Asam urat. Betul? Kalau memang mengaku hamba Allah dan umat Rasulullah, tidak akan pernah putus tahajudnya. Karena inilah amalan orang-orang soleh, termasuk amalan para nabi yang insya Allah membuat hidupnya diberkahi. Dan perhatikan, siapapun yang sholat tahajud, rezekinya dijamin. Karena pintu langit terbuka di saat sepertiga malam terakhir. Rezeki dibagi mulai sebelum subuh sampai setelah sholat subuh. Makanya ada istilah, jangan bangun kesiangan, rezekinya dipatok. Karena memang malaikat rahmat menabur rezeki antara sebelum subuh sampai setelah sholat subuh. Kalau kesiangan, rezekinya juga kesiangan. Mulai malam ini, nanti malam, gerakan sholat tahajud kita berdirikan. Suami, istri, anak-anak, gerakan sholat tahajud kita biasakan di rumah. Siapa yang rumahnya dipenuhi dengan sholat tahajud, maka cahaya akan Allah limpahkan ke keluarga itu. Insya. Hadis riwayat Muslim 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasu'ila an saumi yaumi Arafah." Ada orang bertanya, kenapa kita disunnahkan puasa Arafah yang terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Yang tidak melaksanakan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah disunnahkan puasa. Kenapa ya Rasulullah? Yukaffirul sanatal madiyah wal baqiyah. Orang yang puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dosanya diampuni 1 tahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ya Allah, bonus, diskon. Emak-emak kalau lagi ada diskon pasti suka. Betul? Diskon 70%, tak pulang ke rumah. Baju muslim diskon 90%, wow, pasti diburunya. Ini diskon dari perbuatan dosa. Wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa mesti puasa pada tanggal 10 Muharram? Kenapa disunnahkan puasa pada tanggal 10 Muharram? Kenapa 10 Muharram duduk sebagai puasa nomor 2 setelah Ramadan? Apa kata Nabi? Yukaffirul sanatal madiyah. Siapa yang tadi pagi sampai maghrib sudah menyelesaikan 10 Muharram, maka dosanya 1 tahun yang telah lalu diampuni. Ya Allah, selamat untuk yang sudah puasa. Tetapi ada tapinya. Perhatikan hadis riwayat Muslim nomor 1134. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, innahu yaumu yu'addimuhul yahudu wan nasara." 10 Muharram juga diagungkan sama Yahudi. Yahudi juga puasa. Orang Kristen Nasrani pun puasa. Kenapa Islam ikut-ikutan puasa? Lalu ditanya, kenapa Yahudi puasa? Kata orang Yahudi, terbebasnya Musa dari kejaran Fir'aun di Sungai Nil terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya orang Yahudi puasa. Kata Nabi, Yahudi puasa karena punya Musa. Kalau begitu aku lebih berhak daripada Yahudi kepada Musa, karena aku terdekat dengan Musa.
Kata Nabi, faida kanal amul mukbil thumma yaumat tasi'ah. Kalau tahun depan aku hidup, maka tambah puasanya pada puasa Tasu'ah pada tanggal 9 Muharram. Jadi sunnahnya harusnya kemarin dan sekarang. Tetapi Rasulullah belum pernah mengerjakan hatta tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah meninggal dunia. Tetapi seterusnya puasanya 9, 10 agar beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Ada yang tak puasa hari ini? Ada. Rugi bro. Kalau tak puasa rugi. Makanya harus hafal kalender-kalender Hijriah. Sekarang tanggal 10 Muharram, 3 hari lagi. 13, 14, 15 kita ketemu dengan puasa Ayyamul Bait. Ini puasa yang disukai Rasulullah, tidak pernah putus walaupun sunnah. Siapa yang mengerjakan puasa 13, 14, 15 maka dianggap puasa selama-lamanya. Setiap tahun. Berarti kalau setiap tahun puasa, berarti puasa selama-lamanya. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lalu apa yang mesti kita lakukan di bulan Muharram? Hari ini saya mengajak segenap masyarakat yang berada di sini, yang sedang dengar tausiah saya, untuk mengamalkan surat Al-Baqarah 218. Yang bawa Quran, coba dibuka surat Al-Baqarah 218. Anak soleh. Jawabannya siap dong. Anak soleh. Anak soleh. Ayo, anak soleh. Surat Al-Baqarah surat keberapa dalam Al-Quran? Ibu, surat Al-Baqarah surat keberapa dalam Al-Quran? Surat kedua. Surat kedua, surat pertama Al-Fatihah kali. Ya, siap. Kita buka surat Al-Baqarah 218 yang bawa Quran atau yang di handphonenya ada Al-Quran, biar kita tahu apa yang mesti kita lakukan di bulan Muharram. Perubahan apa yang mesti kita lakukan di bulan Muharram? Jawabannya Al-Baqarah 218. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ternyata ada 3 ciri-ciri orang yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini bawa O2 alias oleh. Apa oleh-olehnya? Bukan singkong dan keju. Karena udah biasa aja kali di sini ya. Oleh-olehnya adalah 3 poin ini. Oleh-oleh Muharram. Kalau ingin diberkahi sepanjang hidup, amalkan surat Al-Baqarah 218. Yang pertama adalah innalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Walladzina jahadu, orang-orang yang berjihad. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Pertanyaannya, apakah tahun baru Muharram ini menjadikan kita lebih baik? Penyakit masyarakat yang meruntuhkan pondasi keimanan
penyakit bangsa ini yang membuat Allah memporak-porandakan bangsa Indonesia. Satu terdapat dalam surat An-Nisa 48. Apa penyakit bangsa ini? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Dosa yang paling besar yang dikerjakan bangsa ini adalah perbuatan syirik. Di satu daerah Muharram dirayakan dengan kirap Ki Slamet. Saya pikir Ki Slamet itu ustad. Ternyata kerbau putih. Siapa yang dapat taiknya Ki Slamet, maka hidupnya jadi berkah. Ya Allah, mana ada hadis tai bawa berkah? Sejak kapan tai kerbau bawa berkah? Akhirnya apa? Masyarakat punya pemikiran kalau ternyata keberkahan bukan dari Allah tapi berasal dari tai, najis tralala. Bangsa ini tidak boleh lupa. Kemarin ada seorang dukun yang menggandakan uang 5 juta jadi 5 miliar. Dukun itu pakai jubah, pakai tasbih, katanya pengajian Jumatan, ternyata money laundering, cuci uang. Dan dukun itu bernama Kanjeng Dimas, pantat pribadi. Satu lagi, Gatot Brajamusti, Guru Reza Artamevia. Dan Indonesia pernah dihebohkan oleh seorang anak yang menyembuhkan penyakit dari batu. Siapa? Poinem. Ponari. Dan Indonesia pernah dihebohkan oleh seseorang dukun profesional terkenal di kalangan artis yang meramal nasib-nasib artis termasuk nasib bangsa ini. Dan dukun ini seorang perempuan pernah meramal kiamat tahun 2012. Namanya Mama Dedek. Bukan. Siapa? Mama Loren. Kenapa Mama Loren eksis? Karena bangsa kita penyuka paranormal. Mau acara saja pakai pawang hujan. Ya Allah, ngapain sewa pawang hujan? Minta kepada Allah. Allah yang menurunkan, Allah juga yang menghentikan hujan. Dengan cara apa? Sholat. Mama Loren meramal kiamat tahun berapa? 2012. Kiamatnya belum datang, mamanya udah mati duluan. Dan Mama Loren mengatakan setelah Mama Loren meninggal akan ada mama yang lebih hebat membawa kejayaan untuk Indonesia, membuat ibu senang, tiap hari datang ke rumah mencuci piring dan sendok. Namanya Mama Lemon. Kenal? Berapa satu saset? Mendingan pakai Mama Lemon. Puas. Piring dan sendok bersih semuanya. Kemarin jamaah haji asal Madinah, jamaah haji dari Madura ditangkap di Madinah Bapak. Karena 3 kopernya dipenuhi dengan jimat. Jimat raja. Dan jamaah haji asal Banyuwangi ditangkap di Jakarta karena kopernya 7 koper bawa batu runcing dari Banyuwangi untuk melempar jamarot. Dia pikir di Mekah tak ada batu. Batunya besar-besar di Mekah. Ngapain bawa batu dari Banyuwangi? Nah ini syirik. Kalau sudah umat ibadahnya dipengaruhi dengan syirik, bunyi tokek dihitung. Tokek. Tokek. Ya Allah, ngapain bunyi tokek dihitung? Daripada ngitung tokek mendingan berzikir, iya kan? Bersin tengah malam buka primbon. Mata cedut-cedut. Ini kenapa ya? Jam 1 jatuh piring pun ada firasat. Semua itu takhayul bin khurafat. Masalah iman diawali dengan syahadati an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Perkara iman itu dipengaruhi oleh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, mohon kepada Allah, karena Allah cemburu kalau kita minta kepada selain Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang percaya sama cincin, sama kalung, sama gelang, sama jimat, sama dukun. Padahal syahadat mengajarkan kita iman itu tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, hijrah ini harus diawali dengan gerakan sholat berjamaah untuk laki-laki. Nyun sewu, mohon maaf Pak, kalau laki-laki tak mau sholat di masjid tergolong laki-laki munafik. Tak ada hadis ataupun Al-Quran yang membolehkan laki-laki sholat sendiri, apalagi sholat di rumahnya. Coba baca surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Coba baca surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Baca surat Ali Imran 103. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini dalil-dalil kalau laki-laki wajib sholat di masjid. Buat apa bangun masjid kalau yang sholat cuma 3 orang, 4 orang? Betul? Ada yang suami suka sholat di rumah. Kalau punya suami suka sholat di rumah, beliin mukena. Beliin apa? Kalau laki-laki masih sholat di rumah, laki-laki bencong. Was. Nabi sampai bawa kayu bakar. Ditanya sama sahabat, buat apa kayu bakar itu Rasulullah? Aku bakar rumah-rumah yang laki-laki tak mau ke masjid. Sebab masjid adalah ukuran keimanan bagi laki-laki. Kalau ada laki-laki yang tak suka ke masjid, tergolong laki-laki munafik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang besar Pak? Kalau memang Allah maha besar, kenapa yang sholat di masjid masih sepi? Hayya ala sholat, Allah memanggil, ayo sholat. Kalau memang Allah memanggil sholat, kenapa yang dagang waktu duhur tetap dagang? Kenapa adzan asar waktu dagang tetap dagang? Kenapa orang-orang tak tutup tokonya, sholat sebentar lalu buka lagi? Katanya Allah maha besar, ternyata bohong semuanya. Katanya mengaku Allah di atas segala-galanya, kenyataannya sholat wajib saja sering ditunda-tunda. Laki-laki Muharram gerakan sholat berjamaah di masjid. Di sini dekat masjid kan? Di mana masjidnya? Dekat banget. Coba saya tanya, masjid apa sebelah? An-Nida. Yang sering sholat di masjid, apakah sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat? Enggak. Kenapa? Yang lain kemana? Nah, itu dia penyakit. As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih mulia daripada tidur. Kenyataannya tidur tetap nomor 1 daripada sholat. Najis tralala. Betul? Kapan la fatahna alaihim barokah? Umat ini akan diturunkan berkah. Kalau sholatnya aja tak mau di masjid, laki-laki wajib di masjid. Titik. Kecuali sakit atau ada halangan yang membuat dia secara syar'i bisa diterima. Sedangkan sebaik-baik perempuan, perempuan sholatnya di mana lebih baik, perempuan di masjid atau perempuan di rumah? Tetap perempuan di rumah lebih baik daripada perempuan ke masjid, karena perempuan rempong. Tahu rempong? Ke masjid dandan.
Ngerumpi. Makanya karena perempuan suka ngerumpi, dilarang ngumpul-ngumpul sebanyak mungkin. Karena dosanya mulut terlalu banyak dilakukan. Coba angkat tangan yang belum pernah ngomongin jeleknya orang. Jujur. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin jeleknya orang. Kok gak ada ya? Coba depan saya, angkat tangan yang belum pernah ngomongin jeleknya orang. Gak ada. Sebelah kanan saya, yang belum pernah ngomongin jeleknya orang, angkat tangan. Gak ada. Astagfirullah. Ternyata memang wanita terlalu banyak membawa mudarat kalau pergi keluar. Bu, kalau sama laki-laki yang bukan suami, tidak boleh bersuara lembut. Misalnya ada Pak Wali Kota. Assalamualaikum. Enji. Napa Pak? Napa? Tak boleh laki-laki dikasih suara lembut sama perempuan yang bukan istrinya. Ada artis Indonesia yang kalau ngomong begitu, hai apa kabar? Cantik. Ada kan? Maju, 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 cantik. Mundur, mundur, mundur. Nah, kebayang gak kalau punya istri kayak gini? Gak kuat saya. Ibu, kalau ngomong tak usah dibuat-buat. Apalagi buat ibu-ibu yang sering tampil di qasidah. Karena suara juga aurat. Ya kan? Ada qasidah yang goyang-goyang kayak gitu? Ada ya? Magadir. Lah, ibu goyang seperti ini, gimana bapak kak? Apalagi kemarin saya lewat Giant di Jakarta, ada senam jantung sehat. Yang ikut senam itu udah para ibu-ibu yang udah tua. Walaupun tua bajunya ketat, jilbabnya ketat. Kan kalau udah tua rata-rata nggak kurus kan, gemuk-gemuk gitu ya. Jadi saya lihat, bapak sebelahnya, siapa yang salah ayo. Kalau senam jangan di hadapan orang, karena itu adalah aurat. Perempuan itu banyak perintilannya. Maka sebaik-baik perempuan yang sholatnya di rumahnya. Laki-laki tegakkan sholat berjamaah. Agar apa? Kampung ini akan berkah. Rezekinya tumbuh dari langit dan bumi. Kalau sholat jamaah 5 waktu semerbak seperti sholat Jumat atau seperti sholat sunnah taraweh. Bu, kalau taraweh masjid penuh enggak? Kalau setelah taraweh, setelah Ramadan kosong lagi. Kenapa? Harusnya orang menegakkan 5 waktu seperti sholat taraweh. Penuh. Banyaknya jamaah merupakan ukhuwah Islamnya. Dan ibu tahu, bapak tahu, Yahudi takut kepada orang Islam karena 2 kalimat. Kalimat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang kedua, Waladhdallin. Nah, ini kalimat kompak. Orang Yahudi takut dengan kalimat ini. Karena ketika orang Islam sudah mengumandangkan kalimat amin, maka menandakan kekompakan. Tapi kenyataannya, yang bilang amin ketika sholat subuh tidak banyak. Karena itulah kita selalu diinjak-injak, dihina karena tidak memerhatikan kaidah sholat berjamaah di masjid. Mulai tahun ini Muharram 1440 Hijriah, gerakan sholat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki. Kalau ingin keberkahan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan dari langit dan bumi. Sanggup para laki-laki? Nanti subuh saya mau dijemput sama bapak, kita lihat subuh berjamaah. Nanti saya mau sholat di mana pak? Saya hitung jamaah subuhnya. Saya hitung pak dengan jumlah kakak yang ada di sini. Laki-lakinya berapa, yang sholat di masjid berapa.
Karena acara ini akan berkah kalau besok ada action dimulai dari salat subuh berjamaah. Saya akan lihat bagaimana kompaknya umat Islam dalam membawa syiar Allah dan Rasulnya. Kita ketemu subuh ya. Bapak-bapak sanggup ya? Insya Allah. Pak, seandainya nanti subuh Pak Hadi kasih duit 15 juta per orang, datang sholat subuh. Datang nggak? Pasti datang, duduk di soft paling depan. Datang udah jam 2 pagi. Orang yang sholat subuh pahalanya rezekinya lebih dari 15 juta. Apalagi 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia isinya dan hartanya. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar, maka Allah akan berikan rezeki sebanyak dunia dan isinya. Tapi kenyataannya masih berapa banyak orang yang melupakan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat tahajud dimulai 11 rakaat. 8 rakaat plus 3 witir. Habis itu baca Quran, bawa uang 50 ke masjid, 50.000 masukkan ke kotak amal. Lalu puasa pada Senin dan Kamis. Masya Allah, insya Allah rezeki kita berkah. Yang ketiga, setelah gerakan sholat subuh, gerakan tahajud, jangan lupa kerjakan sholat duha tiap hari 4 rakaat. Rasulullah duhanya 4 rakaat, lebih bagus. Itu kehendak Allah, tapi minimal 4 rakaat. Kalau ketiduran tahajud, jangan tak sholat tahajud, karena sholat tahajud bisa dikerjakan di siang hari. Ada hadisnya, kalau ketiduran tahajud, kerjakan sholat di siang hari, niatnya tahajud 12 rakaat pengganti tahajud malam. Sampai segitunya. Berarti Rasulullah tidak mau ketinggalan sholat tahajudnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita kalau ketinggalan sholat tahajud langsung diem aja dan tidak bersedih? Harusnya bersedih. Ganti dengan sholat di siang hari 12 rakaat setelah sholat duha pengganti sholat tahajud. Insya Allah ketiduran kita dibayar berkah oleh Allah. Sholat duha 4 rakaat sebelum duhur. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, pintu langit terbuka untuk menjawab doa-doa kita. 4 rakaat atau 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah siang dan malam, maka Allah akan mencintainya. Kalau sudah dicintai Allah, insya Allah rezeki kita berkah. Kenapa doa kita selama ini tidak dikabulkan? Karena sholat-sholat Rasulullah ditinggalkan. Betul. Masih banyak yang kurang tentang ibadah. Kalau ibadahnya sudah sempurna, jangankan meminta, tak perlu meminta, Allah pasti memberi. Setelah sholat, jangan lupa zakat. Alhamdulillah malam ini Kota Amal dapat 35 juta ya. Masya Allah, luar biasa. Santunan kepada anak yatim, jangan setahun sekali. Emang anak yatim makannya setahun sekali. Santunan tiap bulan. Gerakan menyantuni anak yatim. As-sadaqatun syai'un alim. Sedekah itu pokok keimanan dan penyelesai masalah. Bu, kalau ada pertanyaan, beli motor dulu apa umroh dulu? Hah? Kata Mbak jawabannya. Bu, Pak, kalau ada rezeki beli rumah dulu apa haji dulu? Rumah dulu kan? Pasti jawabannya motor, pasti jawabannya rumah. Jawaban itu salah besar. Loh, kan haji bagi yang mampu, semua mampu. Maaf, nyun sewu, beli handphone bagus, beli motor oke, kurban 1 ekor kambing enggak. Betul? Sudah tak kurban, sibuk cari kupon kurban. Ngapain? Kurban itu bagi yang mampu, kita mampu kok. Di Jakarta saja pemulung sampah plastik
Tiap tahun korban 2 ekor kambing. Padahal cari sampah-sampah plastik. Masa iya ibu-ibu tak bisa? Handphonenya bagus. Samsung. Harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi kenapa kurban 1 ekor kambing tak bisa? Semua bisa. Kambing paling mahal 3 juta. 3 juta bagi 12, 280 ribuan. Dibagi lagi 30, 8 ribu. Nabung tiap hari 8 ribu. Tiap tahun kita akan ketemu kurban. Dan kurban itu bukan sekali seumur hidup. Kurban disunahkan tiap tahun. Dan kurban itu bukan 1 orang 1 ekor. Yang benar 1 keluarga 1 ekor kambing. Rasulullah tidak pernah kurban 1 orang 1 ekor. Yang Rasulullah kurbankan 1 tahun, tiap tahun 2 ekor kambing. 1 ekor kambing untuk Muhammad dan keluarganya, 1 ekor kambing untuk Muhammad dan umatnya. Maka kurban yang benar itu 1 keluarga 1 ekor kambing. Bukan 1 orang 1 ekor kambing. Ya beratlah. Orang 5 suruh beli kambing 5. Mana ada fulus. 1 ekor kambing. Suami yang bekerja beli kambing untuk keluarganya. Berarti 1 keluarga sudah berkurban. Darah dan dagingnya tidak sampai. Tetapi yang sampai keimanan. Ibu tahu kenapa istri saya memilih haji dulu daripada beli rumah? Akibatnya doa-doa sepulang haji. Semua harta yang saya inginkan dikabulkan. 2017 saya berangkat haji yang kedua. Istri telepon, "Bay, rumah kita berakhir bulan Desember kontraknya. Lanjut apa enggak? Lanjut aja, tapi tak boleh sama yang punya rumah, mau dipakai sendiri. Kita pindah kontrak yang lain." Saya bilang, "Jangan. Doakan sepulang haji saya beli rumah. Uangnya tak tahu." Memang tak ada uang. Saya berangkat berdoa di Ka'bah, "Ya Rob, ini Baitullah, rumahmu ya Rob. Berapa banyak doa yang dikabulkan di sini. Aku ingin beli rumah ya Rob. Minimal 2000 meter ya Rob." Tak tanggung-tanggung mintanya 2000 meter. Pulang dari haji yang kedua, ceramah di Pengasinan, ada seorang haji encep namanya mendekati saya. "Ustadz, ada rumah mau dijual. Berapa?" 3 miliar. "Berapa luasnya?" 2000 meter. "Hah? Ya Allah, ini doa di Ka'bah." "Mau enggak?" "Mau, ayo ketemu orangnya." Saya bilang, "Bu, mau dijual?" "Iya." "Ada uangnya?" "Enggak ada." "Lah, kamu ini mau beli apa sih?" "Saya pengen beli tapi tak punya uang." "Lah gimana caranya?" "Izinkan kalau ibu ridho, saya nyicil." "Lah, gimana ada jual rumahmu nyicil?" "Saya pengen Bu." "Ya sudahlah, kamu ada uang berapa?" "Cuman ada 10 juta." "Ya sudah sini." "Terus gimana sisanya?" "Cicil selama 3 tahun." Ya Allah. Dimudahkan sama Allah mencicil rumah 2000 meter. Masya Allah. Dan rumah itu sudah lunas saya beli. Dengan cicil. Bukan ke bank. Langsung ke orang itu. Tanpa bunga. Tanpa apapun. Berkah. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berapa banyak Ka'bah mengabulkan seseorang yang tidak bisa hamil, akhirnya pulang bisa hamil. Yang buta bisa melihat, yang miskin menjadi kaya. Fadillah yahfadka. Kau utamakan Allah, Allah akan mengutamakanmu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau jaga Allah, kau tolong Allah, Allah pun akan menolongmu. Pertanyaannya, apakah kita sensitif dengan perintah Allah? Apakah ada perintah kurban kita langsung berkurban? Jual cincin, jual kalung. Yang penting kurban di hadapan Allah. Yang penting tak punya kalung, asalkan aku ikut syariat kurban. Terkadang orang mikir, eman jual gelang, eman jual kalung, eman jual sesuatu hanya untuk berkurban. Kalau saya lebih baik jual sesuatu untuk kurban kepada Allah. Dan insya Allah akan diganti ratus kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah jangan pelit. Handphone mahal, harusnya kita bisa bersedekah seharga handphone. Betul? Kalau bisa beli motor, harusnya bersedekah seharga motor. Kalau bisa beli rumah, kita bisa bersedekah seharga rumah. Ini sedekah pelit banget. Ada sedekah anak yatim, dibuka dompetnya. Pilih apa Bu? Warna.
Ada warna merah 100.000 dikeluarin. Entar dulu. Gede amat. Jangan terlalu besar. Sebelah gue berapa? Gocap 50.000 warna biru. Oh ya udah. Tarik warna biru. Jangan. Jangan warna biru, warna hijau. Gak jadi warna biru. Tarik warna hijau. Entar dulu. Jangan yang hijau. Masih ada warna ungu. Tarik warna ungu. Entar dulu. Sebelah lagi warna coklat. Ditarik warna coklat. Entar dulu. Ada warna abu-abu. Ditarik warna abu-abu. Entar dulu. Nih, kalau dimasukin ke kotak amal pasti bunyi. Akhirnya yang diambil uang yang kalau dimasukin ke kotak amal bunyi. Ngasih Allah cepet, ngasih Allah gopek. Gimana mau ada rezeki? Kalau sedekah jangan tanggung-tanggung. Karena sedekah akan dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan sedekah di bulan Muharram adalah gerakan kehidupan yang insya Allah akan membuat kita menjadi lebih berkah. Kalau kalungnya disedekahkan mau nggak? Ayo. Kalau gelangnya disedekahkan mau nggak? Mikir kan? Kalau sekarang saya ambil cincinnya untuk anak yatim mau nggak? Mikir nggak? Mikir, tak usah mikir. Insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman yang kelima setelah syahadat, salat, zakat, maka jangan lupa isi hari-hari kita dengan ada puasa sunnah Rasulullah. Minimal seminggu 2 kali yang jatuh pada hari Senin dan Kamis. Kalau mengaku umat Nabi, maaf. Kalau mengaku umat Nabi tapi tak puasa Senin dan Kamis, itu namanya umat bohong. Maaf ya. Kalau memang mengaku umat Nabi tapi tak mengikuti sifat puasa Nabi, itu bohong. Karena siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Giliran salawatan lancar, ya? Giliran puasa enggak. Giliran puasa selawatan lancar, sholat di masjid enggak. Lah sunnahnya di mana? Itu namanya omong doang. Umat Nabi harus tunjukkan seminggu sekali minimal kita ada gerakan puasa Senin dan Kamis. Kalau perlu masjid An-Nida koordinasi masyarakat untuk buka puasa di masjid pada hari Senin dan Kamis, karena kampung ini membiasakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Top markotop. Ibu-ibu tak perlu masak pada hari Senin dan Kamis. Ditraktir sama masjid. Sponsornya Bapak Hardadi. Iya kan? Ngapain rugi nyomporin orang berbuka puasa? Tak rugi, karena semakin berkah. Seandainya kampung ini menjalankan puasa sunnah minimal Senin dan Kamis, maka insya Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. 10 Muharram sudah lewat, tinggal Ayyamul Bid 13, 14, 15. Cobalah sekali-kali puasa Ayyamul Bid. Ya, 3 hari aja, insya Allah hati kita lembut, jiwa kita tenang, dan rezeki kita lancar. Yang kelima, umroh dan naik haji. Masya Allah. Naik haji pemerintah nunggunya berapa tahun?
Berapa tahun sekarang Bunda? 18 tahun. Ya Allah. Jadi kalau umurnya 70 baru daftar, nunggu 18 tahun lagi. Ya Allah. Lama ya? Kalau punya rezeki, berangkatlah umroh bulan April bersama saya. Kenapa? Allahu Akbar. Ujung-ujungnya gratis. Pak Adi, kalau nanti ada karyawan yang mau diumrohkan, ikutkan saya. Saya siap mendampingi mereka lahir batin, pulang dari Ka'bah pasti berkah. Maka perusahaan yang mengumrohkan orang-orang, saya telah mencoba karyawan digilir berangkat satu-satu. Dengan uang saya berangkat satu-satu. Masya Allah, berkah. Maka mudah-mudahan D9 karyawan yang kerja di sini nanti ada program umroh dan haji gratis dari pemiliknya, diambilkan dari keuntungan perusahaan. Amin ya Rabbal. Banyak yang belum berangkat haji. Banyak ya? Masya Allah. Kapan mau berangkat? Tunggu uang. Lah, uang minta dong kepada yang punya uang. Siapa? Allah. Kelitikin Allah. Rayu Allah biar rezekinya turun. Kenapa Allah tak bisa dirayu? Ada apa dengan kita? Kenapa doa kita masih tersumbat? Harusnya ya Allah umrohkan saya, turun itu. Ya Allah hajikan saya, turun itu. Lah kenapa? Ya Allah hajikan saya, belum turun juga. Berarti ada apa-apa dengan ibadah kita. Salah satu doa yang tidak dikabulkan, fala tadfuna mautakum wala ta'tabiruna bihim. Orang yang sering mengantarkan jenazah tetapi jarang mengambil hikmah dari jenazah. Bu, sering mendengar pengumuman orang mati dari loudspeaker masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Ibu Sukiem binti Parman, usia 63 tahun. Sering mendengar begitu? Sering kita takziah datang ke rumah orang yang meninggal? Sering kita melihat mayat dimandikan, dikafani dan dikuburkan? Lalu apa yang membuat iman kita naik? Biasa aja. Biasa aja kan? Banyak orang sibuk mempersiapkan kehidupan dunia, tapi lupa mempersiapkan kehidupan akhirat. Padahal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Betul? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, Ustadz Riza paling kencang suaranya, mati. Semua akan mati kan? Kita nggak tahu usia kita. Kita nggak tahu. Surat An-Nahl 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Makanya kata Nabi, orang yang berhijrah aktsuru dzikra hadimil ladati yaknil maut, banyak mengingat kehancuran kelezatan dunia, yakni kematian. Orang kalau ingat mati akan berhati-hati, tidak bakalan menipu, tidak bakalan nyakiti, tidak bakalan nyuri uang suami, tidak bakalan bermuka masam, tidak bakalan buka dompet suami, tidak bakalan kepo handphone suami dibuka-buka. Karena dia takut akan akhirat. Ibu, Rasulullah meninggal usia berapa? Berapa? 63. Ada yang usianya 60 tahun. Ada? Hah? Ibu 64. 64 dikurangi 63, overload 1 tahun.
Overload itu kelebihan. Berarti ibu tinggal menghitung detik. Siap tak siap, kita harus siap. Ada yang usianya 60 tahun, berarti kalau kita 60 tahun, 63 dikurangi 60, sisa umur kita tinggal 3 tahun lagi. Ada yang usianya 62 tahun, 11 bulan 29 hari, ada? Berarti jatah kehidupan kita tinggal. Masya Allah, ibu tahu dalam sebuah hadis sakaratul maut, kalau sudah nafas ditarik ya bu ya, sampai di kerongkongan, sampai di jantung, itu kata Nabi, kau akan mengalami 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dalam dada. Sakitnya luar biasa. Syakaratul maut akan dinikmati siapapun juga, baik taat ataupun maksiat, agar dia tahu sakitnya ruh dicabut. Masya Allah. Belum lagi proses malaikat di dalam kubur, belum kelak lagi kita mikirin alam barzah, jarang kita pikirkan. Padahal rumah masa depan kita 2 meter kali 1 meter alias KUBURAN, kuburan. Persiapkan menuju kematian. Dengan cara apa? Banyak beribadah. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Tingkatkan ketakwaan kita karena dunia ini sempit dan akan segera berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas pasti akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah. Masya Allah. Yang bernafas mati bu, semua akan mati. Dan kebayang tidak hari ini, seandainya kita betul-betul usia kita setelah nonton acara ini ditarik oleh malaikat maut, siap tak siap, kita harus siap. Sependahulu saya ada Ustadz Jeffrey Bukhari, UJ ya. Mereka meninggal, beliau meninggal usia berapa? 40 tahun. Komedian Olga Syaputra sakit getah bening di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura, meninggal juga 40 tahun. Habib Munzir, pemimpin majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal 40 tahun. Riza Muhammad sekarang 39 tahun. Hah? Berapa tahun lagi? Astagfirullahaladzim. Nyumpain gue. Tak ada yang tahu umur kita. Berhati-hati, orang yang sudah mendekati kepala 60 dan 60 lebih berarti menghitung hari, detik demi detik. Tak ada yang tahu. 40 juga jangan senang-senang. Ibu gak tahu apa yang terjadi minggu depan. Bisa jadi ini pertemuan terakhir saya dengan semua undangan yang ada di sini. Gak ada yang tahu. Orang yang siap berhijrah adalah orang yang mempersiapkan kematian. Caranya bagaimana? Belilah sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada kubur. Hiasan dinding berupa batu nisan. Tulis nama ibu, taruh di ruang tamu. Jadi tiap masuk ke rumah, ya Allah, takutnya bukan takut sama hantu, tapi takut itu merupakan batu nisan yang siap kita buat. Buat yang sudah umroh dan haji, selamat. Anda sudah punya kain kafan. Ikhram yang dipakai berupa 2 lembar untuk laki-laki dan mukena untuk perempuan, itu sebenarnya kain kafan. Orang yang sudah umroh dan haji berarti telah mempersiapkan kain kafannya. Dan berarti ya banyak mengingat mati. Sudah hampir jam 11. Katanya kalau di sini nggak boleh malam-malam ya. Paling telat jam 11 itu udah malam banget. Karena besok akan masuk kerja. Ya. Yang terakhir dari saya,
Marilah menjadi manusia yang memiliki akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mengikuti akhlak Rasulullah. Muslim yang satu jangan sampai menghina muslim yang lain. Coba bayangkan, bangsa ini mudah diadu domba. Yang satu mau ganti presiden, yang satu tak mau ganti presiden. Lah, presiden kan masalah konstitusi. Biarkan berjalan sesuai undang-undangnya. Tak boleh rakyat ini merongrong pemerintah, dosa loh. Menghina pemerintah, menjatuhkan pemerintah itu dosa. Ada ayatnya Ustaz, ada surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri, pemimpin kalian. Maka tak boleh umat Islam merongrong pemimpinnya, apalagi pemimpinnya beragama Islam. Ada caranya menasehati, ada caranya ngasih tahu. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau marah-marah di depan orang yang sifatnya ngasih tahu, menghina itu bukan nasihat, itu namanya menjatuhkan. Makanya masyarakat sekarang mudah diadu domba. Yang NU tak mau dekat dengan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah tak mau dekat dengan NU. Yang NU bilang, lu tak pakai kunut. Yang Muhammadiyah bilang, lu pakai kunut. Emang masalah buat lu? Sama betulnya. Yang paling bagus dikirnya adalah orang NU dan salawatnya. Yang paling bagus pendidikannya adalah orang Muhammadiyah. Yang paling bagus kajiannya adalah orang Salafi. Yang bagus rihlahnya adalah orang Jamaat Tabligh. Yang bagus gerakannya adalah Hizbut Tahrir. Semua organisasi itu bagus, punya kelebihan dan kekurangan, tapi jangan sampai mencongkel kekurangan orang lain. Ayatnya udah jelas, la yashar qaumum min qaumin asa ayyakun khairum minhum. Dilarang satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna. Dilarang perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Ini biasanya perempuan suka banget. Ada orang diomongin. Ya Bu ya. Ada jilbab panjang. Apa sih? Mau tahu urusan orang lain. Jangan suka ngurusin orang lain. Orang yang suka ngurusin dosa orang lain berarti tak sadar dirinya banyak dosa. Nggak usah. Mau ada orang yang jilbabnya model sakaratul maut, bunuh diri, panjang, ninja, terserah. Yang penting bisa menghargai perasaan orang lain. Akhlak ya. Jangan saling berburuk sangka, don. Wala yaktab ba'dukum ba'da, apalagi ngomongin jeleknya orang lain. Orang yang suka ngomongin orang lain seperti makan bangkai orang mati. Orang yang suka ngomongin jeleknya orang seperti makan bangkai orang mati. Oleh karenanya jauhi semua itu, sebab innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Setiap mukmin adalah bersaudara, dan damaikanlah saudaramu yang sedang bertikai agar engkau menjadi pemenang. Kesimpulan dari Muharram, jauhi perbuatan syirik, karena syirik adalah musuh terbesar Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Yang kedua, gerakan solat berjamaah di masjid untuk laki-laki. Yang ketiga, solat tepat waktu. Kalau solatnya molor, rezekinya juga. Duhur jam berapa untuk salat 3? Setengah 12. Ada yang ngerjakan jam 2. Ada yang ngerjakan duhur jam 2. Saya yakin rezekinya seret. Coba deh. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103.
Solat telah ditetapkan waktunya, jangan molor. Kalau molor fawailul lil musallin, celaka solatnya. Orang yang molor solatnya celaka, apalagi yang tak solat. Solat wajib tepat waktu. Maka hijrah Muharram kali ini jangan sampai molor solatnya karena mengganggu keimanan seseorang di hadapan Allah. Gerakan solat tahajud untuk keluarga, gerakan solat duha, gerakan solat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, sampai 2 rakaat setelah isya. Gerakan puasa Senin dan Kamis, gerakan umroh dan haji, gerakan sedekah, dan terakhir gerakan ini disebut gerakan fundamental untuk merubah masyarakat kembali kepada fitrah. Ya, ini apa? Gerakan membaca Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tina ana wa athra waj'alhu lana hujjatai ya Rabb. Itu doa apa, Bu? Alhamdulillah. Hafal? Maksudnya hafal doa tadi? Ngerti? Jawabannya ngerti? Enggak. Kemunduran umat Islam dikarenakan baca Quran tapi tak tahu isinya. Quran cuma dijadikan alat jampi-jampi ngusir roh halus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Quran cuma dijadikan doa-doa agar jauh dari jin. Padahal dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran itu petunjuk. Kalau negara ini mau makmur, kembali kepada hukum Quran. Kalau rumah tangga mau berkah, kembali kepada hukum Quran. Kalau perusahaanmu hebat, kembali kepada nilai-nilai Al-Quran. Kalau istrimu soleha, didik dia dengan cara Al-Quran. Kalau suami ingin jujur, ajari menjadi suami yang baik menurut Al-Quran. Kalau anak-anak kita mau hebat, ajari anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran. Kenyataannya selama ini banyak baca Quran tapi tak tahu maknanya. Padahal menurut hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik engkau mengerti, membaca, memahami dan mengamalkan. Kenyataannya enggak. Dibaca doang, dapat pahala, dapat, tapi tak berenergi. Quran itu kalau dimengerti baru berenergi. Contoh, wanita yang soleha rumusnya cuma 2. Fassolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang soleha, perempuan yang dirindukan surga cuma 2. Taat kepada Allah dan taat kepada, taat enggak sama suami. Idza nadurta ilaiha sarratha. Kalau taat berarti ibu tidak pernah bermuka masam kepada suami. Bu, ibu berarti tak pernah marah sama suami. Hah? Pernah marah? Maaf, perempuan yang pernah marah durhaka. Berarti apa? Wajib nyengir 24 jam non-stop. Ibu nyengir, tak boleh bermuka masam. Itu ajaran Rasulullah. Kalau memang kita membaca Al-Qur'an. Yang kedua, jilbab yang benar modelnya seperti apa?
baca surat An-Nur ayat 31. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Jilbab yang benar menutupi dada. Mana dadanya ibu? Ada yang pakai jilbab model bunuh diri kan? Ada. Jilbab yang benar panjang menutupi. Ini jilbab bu. Jilbab itu pakaian, sedangkan ini khimar. Khimar yang benar menutupi dada. Maka perempuan yang tidak menutupi dadanya atau khimarnya tidak menutupi dadanya, maka akan menjadi bulan-bulanan api neraka. Hati-hati ya bu. Ini kekuatan dalam Quran. Tak usah pakai jilbab bermodel-model lulut. Biasa aja, panjang. Yang penting cantik ya. Gak usah model-model. Insya Allah kembalikan kepada Quran, baca Quran, konsep Quran, hidup kita akan bahagia. Penutup, ayo kita berdoa bareng-bareng yuk. Semoga acara ini membawa berkah. Jangan lupa nanti jam 3 tahajud ya. Bapak-bapak jam 4:12 subuh. Insya Allah saya tunggu di Masjid Anida. Datang ya. Gerakan salat subuh berjamaah. Kita guncangkan arsy-Nya Allah dengan kekuatan zikir dan doa dari orang-orang yang salat subuh. Dan insya Allah keluarga kita akan diberkahi.